dipersembahkan oleh Pak Amran. Ini pertanyaan sebenarnya pribadi, tapi saya pikir bisa mewakili banyak orang juga. Ya. Saya ini kan sering bolak-balik dari Jakarta, Purwokerto, Jakarta, Purwokerto, atau sebaliknya dan seterusnya. 6 tahun yang lalu saya melihat bahwa begitu banyaknya hamparan sawah. 6 tahun kemudian hari ini, hamparan sawah itu semakin tiada. Diganti dengan rumah-rumah perumahan. Banyak sekali, masif sekali. Jadi saya kehilangan pemandangan yang saya rindukan, lepas dari bahwa ternyata saya berpikir bahwa banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi jadi lahan perumahan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Ya, Pak Andino ya, juga aspirasi jangan terlalu dibesar-besarkan bahwa tidak ada lagi pandangan sawah kalau Bapak ke sana. Itu ya, salah, saya jujur. Dikurangi dikit bahwa sudah banyak, ada beberapa perumahan, oke lah. Banyak, jangan Anda menurunkan juga. Banyak lahan yang sudah jadi perumahan. Kita mengambil data Kementerian Pertanian. Itu penurunan 5 tahun apa 10 tahun terakhir itu, kalau tidak salah 100-200-an ribu hektar. Iya betul. Tapi bukan 1 tahun. Itu betul. Kemudian oleh karena itu terbitlah Undang-Undang Nomor 41. Itu tidak boleh dialih fungsikan. Makanya banyak surat ke saya, Pak, ini merubah perumahan. Enggak, kecuali kepentingan negara. Contoh, misal listrik. Contoh, jalan kereta api, contoh jalan umum, itu nggak bisa karena kepentingan umum. Di luar dari itu kami tahan. Dan baru-baru ini Menteri ATR BPN luar biasa, Pak Nusron, Gus Nusron, meminta, Pak Mentan, tolong kirimi mana saja wilayah yang harus kita jaga. Aku langsung kirimi. 7,3 juta harus dijaga karena untuk generasi kita. Itu di daerah mana saja? Seluruh Indonesia. Yang paling tinggi luasannya yang harus dijaga di mana? Di Jawa? Jawa Tengah, Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulsel, Sumut, Aceh, Kalsel, baik. NTB. Ini juga kerisauan saya, tapi mungkin di luar domain Anda, tapi mungkin Anda bisa kasih perspektif ya. Ya. Di satu sisi kan kita khawatir ya, bahwa satu hari mungkin kita terancam kelaparan, kira-kira begitu lah dramanya. Tapi di lain sisi kan kita lihat banyak sekali warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang buang-buang makanan, buang-buang nasi ya. Kalau kita lihat pesta-pesta, Anda lihat sendiri kan orang ambil segunung begini, dia hanya makan sedikit, dia buang. Artinya kita banyak sekali membuang makanan. Nah, sampai di sini ada nggak kerugian atau pernah nggak diukur berapa besar kerugian dari kita, masyarakat kita buang-buang makanan seperti ini? Itu betul, jumlahnya cukup besar. Ada beberapa survei itu 10%, ada yang 20%, ada 5%, tergantung wilayahnya. Nah itu sangat betul, kalau itu saja kita hemat, katakanlah 10%, kita ambil moderatnya. 10 kali dari produksi kita, 3 juta ton. Besar sekali. Setiap tahun? Setiap tahun. Baik. Nah, terakhir tentu ke depan berikan kami perspektif bagaimana pemerintah menjaga, melindungi rakyatnya dari kemungkinan kekurangan pangan. Silakan. Makasih. Ke depan pemerintah sudah persiapkan intensifikasi, ekstensifikasi. Kita target 3 juta hektar. Kalau 3 juta hektar berhasil, itu insya Allah minimal 30 juta ton tambahan. Katakanlah paling minimal 20 juta ton ke depan. Artinya ini bisa menjamin sampai 400.000 sampai 500.000 juta penduduk Indonesia. Ini kita siapkan dari sekarang. Nah tentu nanti generasi milenial, generasi Z akan melanjutkan perjuangan ini. Karena ke depan pasti anak generasi Z, generasi milenial itu menggunakan teknologi tinggi. Itu pasti. Karena teknologi sekarang sudah banyak. Kami yakin untuk pangan di Indonesia tidak akan kekurangan. Yang penting ini persisten.
Kenapa? Masih ada rawa kita. Yang kita baru garap itu baru 1 juta. Ada 10 juta rawa yang bisa ditanami. Rawa seperti Kalimantan, Sumatera, itu sebagian kita tanam. Rawa mineral ya, bukan babat hutan. Ini rawa yang sudah digarap tapi produktivitasnya rendah. Tanamnya 1 kali, kita jadikan 3 kali. Produksinya 3 ton, kita jadikan 5 ton, 7 ton. Itu sudah dimulai? Sudah 2 tahun. Sudah tahun. Bukan dipetakan, sudah dikerjakan. Oh, Namanya optimalisasi lahan. Dulu tanam 1 kali, kita tanam 3 kali. Dulu produksinya 3 ton, meningkat 5 ton minimal atau 7 ton. Jadi dulu 1 kali jadi 3 kali. Produksinya 3 ton menjadi 5 atau 7 ton. Jadi itu luar biasa. Kami yakin dengan teknologi sekarang, dengan generasi muda sudah ada 27.000 ikut, itu kita tidak akan kekurangan pangan. Tapi kembali lagi, generasi muda, anak-anakku, adik-adik yang saya cintai, seluruh Indonesia yang saya sayangi, jangan pernah menyerah. Menyerah itu gagal. Sektor apapun. Ada konglomerat dari segi sektor pertanian, ada konglomerat sektor perikanan. Bukan sektornya, bukan alamnya, tapi siapa yang melakukan apa. Contoh, motor, pembalap, Rossi, motornya sama, cc-nya sama, tapi skillnya berbeda. Jadi bukan Indonesia negara subur. Sebenarnya, maaf, mungkin saya keliru ya, tidak ada kata menganggur di Indonesia. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur. Indonesia menjadi negara superpower. Yang penting mau. Kami selalu berpikir karena kami dari desa. Kami dari desa, termiskin di timur, masuk kota, kami tahu, kami berproses sampai di sini. Itu tidak mudah. Dan kalau mau berubah, tidak usah berguru kemana-mana. Tapi ubah mindsetnya, ubah dirinya, ubah perilakunya. Yang malas atau setengah malas atau setengah rajin menjadi rajin, setengah cerdas, berproses pasti pintar. Dan terakhir, jangan pernah mengeluh. Gagal, jangan pernah meminta kecuali pada Tuhan. Berani berproses, persisten, pasti insya Allah sukses. Baik, terima kasih Pak Amran ya. Setidaknya hari ini kita sudah mendapat perspektif yang lebih utuh dari orang yang memang tahu persis ya. Karena saya kan cuma baca, cuma dengar. Nah, kali ini klarifikasi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Presiden di forum sidang umum PBB itu bisa kemudian Anda jelaskan lebih detail sehingga orang bisa memahami apa yang disampaikan waktu itu ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat bagi siapapun yang mendengar, terutama nasihat terakhir untuk anak-anak muda ya. Karena di sanalah letak tanggung jawab mereka kelak di kemudian hari. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih, sama-sama. Sukses untuk Anda. Dan terima kasih kepada Anda semua yang mengikuti episode kali ini berkaitan dengan kepentingan kita semua yaitu pangan, beras, dan kita harapkan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kita bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, dan yang utuh. Demikian, jangan lupa episode ini juga ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.